Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini kita akan membahas bagaimana melakukan clustering sederhana menggunakan metode average linked edge clustering. Nah, di sini ada 4 buah data seperti biasa ya, ada 4 buah data yang akan kita clusterkan. Jadi pada video ini target cluster yang akan dituju adalah sebanyak 2 cluster. Nah, pada average linked edge clustering sama seperti agglomerative clustering lainnya, itu biasanya setiap data itu akan bertindak sebagai cluster awal. Jadi di awal itu ada 4 cluster yang mana masing-masing berisikan 1 buah data. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan coba mengclusterkan 4 data ini ke dalam 2 kelompok atau 2 cluster. Nah, jadi di sini ada matriks jarak. Kita akan hitung jarak masing-masing cluster untuk mencari cluster terdekat agar dapat digabungkan. Oke, pertama kita akan coba hitung Anton dengan Rizky. Jadi perhitungan jaraknya sama seperti video-video sebelumnya, kita akan menggunakan perhitungan jarak Euclidean distance. Jadi kita akan mencari selisih antara fitur-fitur. Kalau dalam contoh kasus ini Anton dengan Rizky, berarti atribut atau fitur dari Anton dikurang dengan atribut dari Rizky, ditambah pangkat 2 dari selisih atribut kedua dari Anton dikurang atribut kedua dari Rizky. Oke, baik, di sini kita dapat melihat jarak antara Anton dan Rizky adalah 3,77. Kita akan ambil 2 digit belakang koma. Berikutnya Anton dengan Surya. Nah, di sini Anton tetap di B2, Surya atribut kedua dari Surya itu di C4. Oke, kita peroleh jaraknya 3,91. Nah, sekarang Anton dengan Johan. Di sini atribut pertama Johan itu ada di sel B5. Ini ada B5. Oke, kita peroleh jaraknya adalah 3,95. Nah, berikutnya kita akan menghitung jarak dari sisi cluster Anton, dari sisi cluster Rizky. Rizky ke Anton itu sama jaraknya dengan Anton ke Rizky. Oke, jadi kita dapat peroleh nilainya 3,77. Rizky ke Surya kita belum dapat nilainya, maka kita akan hitung. Nah, jadi di sini atribut pertama Rizky dikurang atribut pertama Surya, atribut kedua Rizky dikurang atribut kedua Surya, pangkat 2 masing-masingnya, baru dijumlahkan lalu diakarkan. Oke, di sini diperoleh nilai 3,34. Sekarang Rizky dengan Johan, kita akan cari jaraknya, tidak miripannya. Oke. Nah, di atribut pertama Rizky dikurang atribut pertama Johan. Oke. Nah, kita peroleh jaraknya sebesar 1,08 ya. Nah, sekarang Surya dengan Anton itu kita dapat nilainya 3,91. Surya dengan Rizky itu kita sudah hitung sebelumnya. Rizky dengan Surya itu 3,34. Nah, Surya dengan Johan kita akan hitung. Jadi atribut pertama Surya itu dikurang dengan atribut pertama si Johan, pangkat 2. Atribut kedua Surya dikurang atribut kedua Johan, pangkat 2. Jadi standar ya, perhitungan jarak dari Euclidean distance. Jadi kita peroleh jaraknya itu 2,41. Nah, untuk Johan kita tidak perlu hitung lagi ya, karena sudah ada nilainya di atas. Johan dengan Anton itu sama dengan Anton dengan Johan. Jadi kita dapat 3,95. Johan dengan Rizky itu sama dengan Rizky dengan Johan itu 1,08. Johan dengan Surya itu sama dengan Surya dengan Johan, dapat 2,41.
Oke, sampai sini kita telah memperoleh matriks jarak secara lengkap antar klaster. Kita akan cari jarak terdekat dari matriks jarak ini. Kita dapat lihat itu jarak terdekat adalah Johan dengan Rizky ya, yang mana nilai jarak itu 1,08. Oke. Nah, oleh karena itu pada tahap ini kita akan menggabungkan klaster Rizky dan Johan ke dalam satu kelompok. Oke, kita akan bentuk matriks jarak baru. Rizky dan Johan sudah bergabung ke dalam satu klaster. Ya. Oke, nah jarak ke klaster itu sendiri adalah 0. Nah, sekarang kita akan hitung ulang matriks jarak pada tahap kedua. Nah, di sini jumlah klaster yang terbentuk 3, sedangkan target kita adalah 2, maka kita perlu melakukan klaster sekali lagi ya. Nah, baik, jarak, sekarang kita akan hitung jarak antara Anton dengan Rizky. Kita akan, Rizky dan Johan ya, maaf. Oke, kita akan coba hitung klaster Anton dengan klaster yang berisikan Rizky dan Johan. Oke. Nah, jadi karena di sini jumlah membernya sudah lebih dari 1 di salah satu klaster, maka kita harus pecah perhitungan jaraknya menjadi Anton dan Rizky serta jarak Anton dan Johan. Oke. Nah, jadi kalau suatu klaster memiliki jarak yang memiliki anggota yang lebih dari 1 dibandingkan jaraknya dengan klaster lain yang juga memiliki anggota lebih dari 1, maka harus dihitung jarak dari setiap masing-masing anggota klasternya. Oke. Nah, di sini klaster Anton hanya Anton sendiri. Di klaster yang kita bandingkan ini isinya ada Rizky dan Johan. Maka kita akan bandingkan Anton ke Rizky dan Anton ke Johan. Oke, Anton ke Rizky kita bisa lihat di sini jaraknya 3,77. Anton ke Johan jaraknya itu 3,95. Nah, karena ada dua nilai, kita harus menghitung nilai yang mewakili dari jarak antar member ya, dari kedua klaster yang kita bandingkan. Nah, pada average ini kita menggunakan nilai rata-rata dari pasangan member, jarak antar pasangan member. Nah, jadi kita akan hitung average dari kedua jarak ini. Dapat 3,86, sehingga klaster Anton ke klaster Rizky dan Johan itu jaraknya adalah 3,86. Jarak Anton ke Surya itu kita dapat peroleh dari perhitungan sebelumnya, itu besarnya adalah 3,91, jadi tidak perlu kita hitung lagi. Nah, klaster Rizky Johan ke klaster Anton itu jaraknya ada di perhitungan sebelumnya 3,86. Nah, sekarang kita perlu hitung jarak klaster Rizky Johan ke Surya. Nah, jadi kita akan hitung jarak antar klaster Rizky Johan dan klaster Surya. Nah, di sini karena jumlah membernya lebih dari 1, maka kita harus menghitung jarak tiap pasangan membernya. Nah, jadi di sini Rizky dengan Surya. Ini jarak Johan dengan Surya. Oke, jarak Rizky dengan Surya kita sudah peroleh dari tahap klaster yang sebelumnya ya. Di sini ada 3,34. Jarak Johan dengan Surya juga sudah kita peroleh sebelumnya itu 2,41. Oke, jadi nilai average yang kita peroleh di sini 2,87, atau kalau kita bulatkan dua angka belakang koma, 2,88. Oke, Surya ke Anton kita sudah peroleh sebelumnya ya 3,91. Surya ke klaster Rizky dan Johan itu nilainya adalah 2,88. Oke, matriks jarak telah kita peroleh. Berikutnya kita akan lakukan penggabungan dua klaster yang terdekat.
Dari matriks jarak ini kita peroleh yang terdekat adalah klaster Surya dengan klaster Rizky dan Johan. Maka klaster Surya anggotanya akan bergabung ke klaster Rizky dan Johan. Maka akan terbentuk yang baru. Kita besarkan sedikit biar jelas. Oke. Baik, sampai tahap clustering ini kita akan stop. Kenapa kita stop? Karena jumlah cluster saat ini jumlahnya sudah memenuhi target yang kita inginkan, yaitu 2 cluster. Jadi di cluster awal itu ada 4 cluster. Setelah proses clustering, kita peroleh cluster akhir adalah 2 cluster. Jadi jika kita notasikan, cluster 1 beranggotakan Anton, cluster 2 beranggotakan Rizky, Johan, dan Surya. Oke, baik. Nah, inilah cara clustering sederhana menggunakan metode average linked edge clustering. Jadi ya sebenarnya mirip-mirip ya dengan metode single linked edge dan complete linked edge, hanya saja perbedaannya adalah nilai yang dipakai dalam matriks jarak, yang dimana pada average itu adalah nilai rata-rata dari dari jarak pasangan anggota kedua klaster yang dibandingkan. Oke, baik, sekian tutorial ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.